Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul 21, kita akan membahas contoh analisis balok tulangan rangkap untuk kasus di mana tegangan pada tulangan tekan ini sudah melampaui F-yield atau tulangan tekan sudah luluh. Nah, kita akan langsung ke subpokok bahasanya, yaitu analisis balok bertulang rangkap untuk F-aksen S-nya luluh. Ini saya akan kembali sedikit ke konsep tulangan balok bertulang rangkap. Jadi pada tahap analisis balok bertulang rangkap, kita kenal dua kondisi, tergantung dari kondisi dari tulangan tekan. Apakah tulangan tekan kita sudah luluh ataukah belum luluh. Jadi ada dua kondisi, F-aksen S-nya lebih atau sama dengan F-yield, atau kondisi kedua, F-aksen S-nya kurang dari F-yield. Nah, kita akan masuk atau mempelajari contoh untuk kasus pertama ini. Jadi syarat tulangan tekan sudah luluh atau belum kita bisa periksa dengan menggunakan persamaan ini ya, superstruktur ya. Jadi pada saat rasio tulangan tarik dikurangin rasio tulangan tekan ini lebih daripada persamaan ini atau K, maka kita bisa nyatakan tulangan tersebut termasuk sudah luluh atau sudah mencapai lebih F-aksen S-nya sudah lebih daripada F-yield-nya. Nah, nilai K sudah bisa juga ditampilkan di sini, tergantung dari rasio D aksen per D. Jadi D aksen adalah jarak dari tepi atas ke as tulangan tekan, kemudian D seperti biasa adalah tinggi efektif dari penampang balok tersebut. Nah, jadi kita bisa memeriksa dulu apakah kita masuk ke kasus 1 di mana F aksen S-nya lebih dari F yield dengan cara menghitung nilai K tadi. Nah, ini kita kembali ke konsep untuk perhitungan ataupun analisis balok bertulang rangkap. Jadi, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu eh, blok tegangan CC yang diimbangi oleh T1, kemudian CS ataupun gaya kompresi pada tulangan tekan diimbangi oleh T2. Dari dua gaya ini kita dapatkan momen 1, ini momen 2, kemudian momen 1 ditambah dengan momen 2. Nilai A muncul dari mana? Nilai A muncul dari diagram tegangan yang pertama. Jadi A seperti biasa kita punya sigma H sama dengan 0 ya. Sigma H 0 artinya apa? CC harus sama dengan T1 gitu ya. CC-nya kita dapat 0,85 FC AB, kemudian T1-nya adalah AS1 kali F-yield. Sehingga kita dapatkan nilai ABC-nya. AS1 dari mana? AS1 adalah pengurangan AS dengan AS aksen. Jadi kita hitung dulu, AS kita samakan dengan AS aksen. Jadi, AS aksen kita samakan dengan AS2. Jadi AS2 ini yang diperlukan untuk mengimbangi AS aksen. Nah, sedangkan sisanya kita pakai untuk mengimbangi CC. Jadi ini konsep untuk menganalisis balok tulang rangkap. Nah, di sini kalau sobat struktur perhatikan ini adalah menggunakan F-yield. Jadi apabila F aksen S-nya itu lebih atau sama dengan F-yield, maka F aksen S-nya kita ganti sama dengan F-yield. Ya, ini konsepnya. Nah, berawal dari sini kita akan bisa menghitung momen nominal 1 atau MU1, MU2 kita jumlahkan, kita dapatkan VMN total daripada penampang tersebut. Kemudian kita juga cek syarat rasio tulangan seperti ini. Kalau F-yield-nya 400, maka kita dapatkan inilah 0,625 row balance. Begitu ya. Jadi 400 per 200.000, kemudian bagi 0,008. Kalau sebuah struktur ingat, ini adalah dari 0,003 tambah eh, kondisi batas terkendali tarik 0,005. Nah, kita langsung ke contoh persoalannya. Diketahui suatu balok beton bertulang rangkap, lebarnya 300 B, kemudian tinggi efektifnya 600, tulang tariknya 6D29, tulangan tekannya 3 ya, 3D22. Jadi 3D22 tulang tekannya, FC prime 25, F-yield-nya 400. Nah, langkah kita seperti apa? Jadi langkah kita kurang lebih kita periksa dulu ya penampang kita F aksen S-nya
itu sudah lebih dari F-yield atau belum gitu ya. Untuk memeriksa ini kita butuh apa tadi? Rho dikurangin rho aksen ini sudah lebih besar dari K gitu ya. Nah, untuk menghitung rho, berarti kita hitung AS-nya dulu. AS-nya tadi 6 D29, artinya sama dengan 6 dikali seperempat Pi 29 kuadrat. Ini kalau kita hitung 3.960 mm persegi. Sementara AS aksennya tadi adalah 3D22, berarti luasnya adalah 3 dikali seperempat Pi 22 kuadrat. Kalau kita hitung ini adalah 1.140 mm persegi. Nah, berdasarkan ini kita bisa hitung nilai ρ-nya sama dengan AS per BD, berarti sama dengan 3960 dibagi dengan B-nya tadi 300, kemudian D-nya 600, sehingga ρ-nya 0,022. Kemudian kita hitung ρ aksen juga, AS aksen per BD, sama juga caranya 1140 dibagi 300 dikali 600. Kalau kita hitung, ini hasilnya 0,00633. Kita kurangkan, ρ dikurangi ρ aksen, kita dapat 0,01567. Nah, kita periksa. Nah, ini kita juga perlu ya, AS dikurangin AS aksen. Kita hitung juga, ini besarnya adalah 2820 mm persegi. Nah, ini adalah apa? Sobat struktur, kalau masih ingat, ini adalah AS1. Gitu ya. AS1-nya itu AS dikurangin AS aksen. Nah, kita hitung nilai K-nya. K tadi syaratnya 0,85 beta 1 kali Fc prime F yield itu kali D aksen per D dikali 600 dibagi 600 kurangin F yield. Begitu. Nah, kalau kita hitung 0,85, beta satunya 0,85, Fc tadi 25 per 400, di aksennya tadi 50 per 600, gitu ya. Dikali 600 dibagi 600 dikurangi 400. Kalau sobat struktur hitung, ini hasilnya adalah 0,01129. Maka kalau kita lihat bahwa rho min rho aksen ini sudah lebih besar daripada K. Jadi rho dikurangi rho aksen sudah lebih besar dari K. Artinya apa? Tulangan tekan kita sudah luluh atau F aksen S-nya kita boleh ambil sebesar F. Ya, ini step 1 kita identifikasi penampang kita bahwa masuk ke kasus pertama. Oke, berikutnya jangan lupa kita cek langkah kedua, kita cek apakah rho min rho aksen tadi sudah apa tidak melebihi daripada rho max. Kita ingat rho max itu sama dengan 0,625 rho balance, ya. Nah, kalau kita hitung, kita bisa lihat ataupun hitung rho balance dari persamaan sebelumnya. Eh, Maka didapatkan untuk kasus ini rho balance-nya adalah 0,0271. Sehingga rho max itu sama dengan 0,625 dikali 0,0271 atau sama dengan 0,01693. Ya, jadi artinya apa? Rho dikurangi rho aksennya tadi adalah 0,01567. Ini sudah lebih kecil daripada rho max-nya. Jadi sudah terpenuhi syaratnya. Atau dengan kata lain kita boleh menggunakan nilai V-nya 0,90 atau penampang pada kondisi dominan tarik. Nah, sehingga VMN-nya kita bisa hitung. Nah, sebelum hitung VMN kita hitung A dulu, A kecil dulu ya. Masalah kita kan menghitung A kecil. Jadi AS1 kali F yield dibagi 0,85 FC kali B, begitu ya. AS1 tadi kita sudah hitung ya, sobat struktur ya. Ini AS1-nya 2820. Jadi kita tinggal masukkan di sini 2820 kali 400 dibagi 0,8525 kali B-nya 300. Itu kecil kita dapat 176,94 mm. Sehingga kita bisa hitung nilai daripada VMN-nya. Di VMN
sama dengan V-nya tadi 0,9 dikali dengan AS1 kali F yield kali D min A per 2 ditambah dengan AS aksen F yield. Nah, sekarang kita udah boleh pakai F yield ya. Ini sebetulnya F aksen S, tapi karena sudah luluh maka F aksen S-nya sama dengan F yield D minus D aksen. Ya, kalau kita masukin 0,9 AS1-nya 2820, F yield-nya 400, D-nya 600 dikurangi A 176,94 per 2 ditambah dengan AS aksennya tadi adalah 1140 dikali dengan 400 dikali D-nya 600 dikurangi 50. Nah, kalau sobat struktur hitung, ini hasilnya adalah 745,024,658 Newton milimeter atau sama dengan 745,02 kilonewton. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya kapasitas momen daripada balok beton kita bertulang rangkap tadi ya, sobat struktur ya. Nah, secara lebih rapi, ini adalah tampilannya. Tadi yang saya tuliskan, ini dapat dilihat di bagian ini. Nah, demikian sobat struktur untuk contoh kasus pada kesempatan modul ke-21 ini, kita sudah menganalisis penampang balok bertulangan rangkap dengan kasus pertama, yaitu tulangan tekannya sudah luluh. Nah, untuk modul berikutnya, saya akan bahas bagaimana menganalisis penampang tulang rangkap apabila tulangan tekannya belum mencapai EPIT. Kiranya cukup sekian, semoga berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Salam struktur.